Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sumber dan media pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muslihatunisa sebagai moderator. Dan di sini ada teman-teman saya, ada Mbak Adelia Syafitri dan ada Mbak Vina Ziada. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pemaparan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, di sini ada pengertian dari sumber dan media pembelajaran. Yang pertama ada sumber belajar. Apa sih sumber belajar itu? Sumber belajar yaitu segala sesuatu yang menghasilkan pesan sebagai bahan dalam pembelajaran. Di sini sumber belajar yaitu sesuatu yang menghasilkan pesan. Kuncinya jadi sesuatu yang menghasilkan pesan ya teman-teman. Terus yang mana pesan tersebut dapat diterima oleh siswa. Contoh dari sumber belajar ini ada ilmu, manusia itu dosen atau pengajar. Terus ada bahan, ada alat, ada metode, ada lingkungan. Terus yang selanjutnya yaitu media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran ini? Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan dari pengirim ke penerima. Jadi media pembelajaran ini yaitu alat untuk mengirimkan pesan. Jadi untuk mempermudah pengajar menyampaikan pesannya terhadap siswa-siswanya itu disebut media pembelajaran. Contohnya yaitu ada papan tulis. Lalu yang selanjutnya ada bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran yaitu segala sesuatu yang berisi pesan yang dimanfaatkan dengan pembelajaran. Bisa berwujud bahan atau materi yang dibuat secara khusus yang tujuannya untuk pembelajaran. Isinya pesan-pesannya tertuju pada pembelajaran. Contoh dari bahan pembelajaran yaitu modul, bukunya itu buku yang khusus. Jadi kayak misal kita sedang mempelajari bahasa Inggris, itu tuh buku yang menunjang kita untuk mempermudah kita untuk belajar bahasa Inggris. Bahan pembelajaran juga termasuk dengan sumber belajar. Tapi tidak semua bahan pembelajaran itu adalah sumber belajar. Jadi antara bahan pembelajaran dan sumber belajar itu hampir mirip ya, tapi tidak sama guys. Untuk yang selanjutnya ada alat peraga. Alat peraga adalah segala alat atau benda untuk memperagakan apa yang kita sampaikan, baik sesuai tema maupun subtema. Pengertian lainnya adalah alat peraga yaitu segala sesuatu yang digunakan pendidik atau dosen untuk mempermudah proses belajar mengajar, sehingga dapat menarik minat siswa dalam belajar. Di sini contohnya ketika kita belajar tentang bumi. Di sini alat peraganya kita bisa saja membawa globe. Yang mana kita akan lebih membuat siswanya itu excited. Oh, ternyata bumi itu bulat ya. Ternyata di bumi itu ada beberapa benua. Ternyata di bumi itu terdiri dari banyak negara. Mungkin itu pemaparan dari saya. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Adel. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, thank you so much buat Mbak Nisa. Di slide kali ini kita akan belajar mengenai fungsi dan peran sumber belajar. Nah, sumber belajar penting banget nih dalam
pembelajaran, nggak cuma media pembelajarannya aja yang dijadikan sebagai media untuk menyajikan pesan, tapi juga sumber belajar yang lebih memiliki fungsi nih, seperti dapat menghasilkan pesan, pembelajaran termasuk strategi, metode, dan teknik yang dipakai dalam penyajian pesannya. Nah, jadi contohnya ada pendidik yang menggunakan fasilitas media pembelajaran seperti proyektor, laptop, LCD, dan sebagainya yang dapat menunjang proses belajar mahasiswa agar menjadi lebih interaktif nih. Nah, slide selanjutnya ada sumber belajar dalam pandangan Islam. Jadi ada beberapa sumber. Yang pertama yang paling pokok banget ada Al-Quran yang turun langsung dari Allah lewat malaikat dan rasul. Lalu ada hadis dan sumber lainnya, ada hasil pemikiran manusia. Jadi contohnya ada ilmuwan yang meneliti sebuah ilmu yang digunakan untuk proses yang lebih baik di masa yang mendatang. Slide selanjutnya ada kategori cakupan sumber belajar. Yang pertama banget ada pesan adalah informasi berupa ide, fakta yang dirancang sebagai bahan pembelajaran. Nah, contohnya ada cerita rakyat, dongeng, dan juga nasihat. Yang kedua ada manusia. Nah, kita sendiri sebagai manusia adalah orang yang menyimpan informasi. Contoh yang dirancang ada guru, instruktur, dan siswa. Dan contohnya yang dimanfaatkan dari narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, ustadz, dan kiai, dan sebagainya. Yang ketiga, ada sesuatu yang mengandung pesan yang disampaikan melalui alat atau perangkat lunak atau software yang dirancang. Ada film atau video, ada slide kayak kali ini, dan juga kaset dan buku. Contohnya yang dimanfaatkan dari relief, arca, dan juga candi. Nomor 4, ada sesuatu yang menyalurkan pesan, yaitu alat yang disampaikan. Ada perangkat lunak, contohnya ada HP, ada proyektor, LCD, papan tulis, dan juga sebagainya. Lalu ada contoh yang dimanfaatkan, ada generator, mesin, mobil, dan juga motor nih. Yang nomor 5, ada prosedur, ada metode, yaitu prosedur yang dipakai untuk menyampaikan bahan dan alat orang yang menyampaikan pesan. Jadi yang dirancang ada ceramah, tanya jawab, penugasan, lalu contohnya ada permainan tebak kata atau debat politik. Nah, yang terakhir nomor 6 ada lingkungan, yaitu situasi sekitar di mana pesan disalurkan. Yang dirancang ada ruang kelas, ada studio, perpustakaan, dan juga laboratorium, dan sebagainya. Dan contohnya ada taman, kebun, pasar, museum, kelurahan. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vina. Oke, selanjutnya bab kriteria pemilihan sumber dan media belajar. Kriteria memilih sumber belajar itu ada dua, ada kriteria umum dan kriteria berdasarkan tujuan. Kriteria umum itu ada yang pertama kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, yang kedua ekonomi praktis, terus yang ketiga mudah diperoleh dan digunakan oleh guru, terus yang keempat kesesuaian dengan karakteristik peserta didik atau taraf berpikir. Terus ada kriteria berdasarkan tujuan. Yang pertama itu sumber belajar untuk memotivasi siswa. Terus yang kedua sumber belajar untuk pengajaran. Yang ketiga ada sumber belajar untuk pendidikan. Yang keempat sumber belajar untuk memecahkan masalah. Yang kelima sumber belajar untuk presentasi. Kemudian prosedur penggunaan sumber belajar itu ada 6. Yang pertama menganalisis siswa dan kebutuhannya. Yang kedua sebutan kompetensi untuk siswa. Terus yang ketiga sebutan metode-metode, media atau materi yang akan dipelajarkan untuk siswa. Yang keempat upaya gunakan metode, media, materi. Jadi kita menggunakan metode yang sudah kita pilih untuk kita ajarkan kepada siswa. Terus yang kelima, rancang bentuk partisipasi siswa. Jadi kita mengajak siswa untuk berpartisipasi
di metode yang kita gunakan. Terus yang keenam, evaluasi penggunaan sumber belajar. Selanjutnya, media dapat diartikan segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi ke penerima informasi. Jadi penyalur informasi itu dapat berupa papan tulis, proyektor, atau lain sebagainya, dan sumber informasi itu yaitu guru dan penerima informasi yaitu peserta didik. Selanjutnya, penggolongan media menurut Brads. Yang pertama, media yang dapat didengar atau audio. Contohnya itu kayak Spotify apa-apa yang bisa kita dengar. Terus yang kedua, media yang dapat dilihat, visual dan gerak. Contohnya video di YouTube gitu, ada kita bisa lihat tapi nggak ada suaranya. Terus yang kedua, audiovisual, itu kayak video-video di YouTube. Yang keempat, ada media serbanika. Selanjutnya, pemilihan media pembelajaran. Dalam memilih media pembelajaran harus mempertimbangkan yang pertama tujuan yang akan dicapai. Yang pertama tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, kesesuaian media dengan materi. Yang ketiga, situasi dan kondisi sarana dan prasarana. Dan yang keempat, karakteristik audiens. Selanjutnya, nilai dan manfaat lain media dalam pembelajaran. Yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran jadi lebih menarik. Yang ketiga, proses belajar menjadi lebih interaktif. Yang keempat, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Yang kelima, kualitas belajar dapat ditingkatkan, yaitu dengan membuat konkret konsep yang abstrak atau menghadirkan objek yang sukar didapat atau berbahaya, terus menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil atau lain sebagainya. Keenam, proses belajar dapat terjadi kapan dan di mana saja. Yang ketujuh, meningkatkan sikap positif mahasiswa terhadap proses dan bahan belajar. Yang terakhir yaitu peran dosen atau guru berubah ke arah positif dan lebih produktif. Selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.